Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penggunaan Teknologi Digital untuk Mencatat Nutrisi pada Penyakit Diabetes, yang beranggotakan Khairunisa Putri Diningtyas sebagai ketua, Eryani Puspalestari, Minda Dailatul Hasanah, dan saya sendiri Alia Maharani. Tujuan kami membuat ini untuk mengetahui sejauh mana penggunaan teknologi seluler atau digital untuk pencatatan nutrisi pada penderitaan diabetes. Perkenalkan, nama saya Eryani Puspa Lestari. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri berupa tingginya kadar gula glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik dan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan organ tubuh. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun fatal jika pengolahannya tidak tepat. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa pada tahun 2013, sebanyak 80% penderita diabetes mellitus di dunia yang berasal dari negara yang berkembang, yaitu salah satunya adalah negara Indonesia. Ada beberapa macam-macam diabetes. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 1. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat, diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas yang memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 di mana kondisi ditandai dengan tingginya kadar gula sehingga terjadi ketika tubuh tidak memproduksi insulin. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi nilai normal sehingga terjadi akibat resistensi insulin atau karena sel tubuh menjadi tebal. Yang keempat, diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang muncul pada masa kehamilan. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Putri Diningtyas. Yang kedua, ada teknologi seluler atau teknologi digital. Pada dasarnya, teknologi seluler merupakan hasil pengembangan teknologi video yang dikombinasikan dengan teknologi telepon. Tetapi, handphone sekarang bisa dibawa kemana saja tanpa perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel. Adapun contoh penggunaan aplikasi di teknologi seluler yang digunakan untuk pengecekan diagnosa pasien ataupun cara berkonsultasi dengan dokter secara online. Berikut ini adalah contoh aplikasi yang biasa digunakan oleh penderita diabetes. Aplikasi ini bernama Teman Diabetes. Di dalamnya terdapat banyak sekali informasi yang bisa kita temukan. Contohnya yang pertama adalah ada forum yang digunakan untuk berinteraksi dengan dokter atau dengan sesama penderita. Yang kedua, ada kolom informasi seputar diabetes. Yang ketiga, kita bisa melihat riwayat gula darah kita di sini. Dan yang keempat, kita bisa mengisi data kesehatan di fitur ini. Nama saya Minda Dailatul Hasanah. Penggunaan teknologi seluler di kehidupan sehari-hari teruslah meningkat secara eksponensial. Dengan hal ini, ada peluang besar untuk intervensi diabetes yang memanfaatkan melalui ponsel atau tablet melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Berdasarkan dari salah satu penelitian yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penggunaan teknologi seluler dalam perawatan penderita diabetes, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Ada beberapa kelebihan yang terdapat pada perangkat lunak aplikasi sistem pakar.
penentuan jenis diet gizi, yaitu user, dapat lebih mudah dan lebih akurat dibanding menggunakan cara lama dan lebih menghemat dari segi waktu, tenaga, dan materi. Dari hasil pengujian black box, diperoleh bahwa sistem komputerisasi yang dikembangkan atau diusulkan terhindar dari kesalahan logika pemrograman untuk memproses data dan penyajian informasi yang baik. Kesimpulannya ialah dari rekapitulasi hasil sistem pakar di atas, dimulai dari diagnosa, hasil diagnosa, metode diet, dan kalkulator BMI, dapat disimpulkan program ini telah bebas dari kesalahan logika. Kesimpulannya, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit degeneratif dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah dan urin. Di samping itu, penggunaan teknologi seluler dalam kehidupan sehari-hari terus meningkat secara eksponensial. Dengan hal ini, ada peluang besar untuk intervensi diabetes yang memanfaatkan atau diberikan melalui ponsel atau tablet, atau yaitu aplikasi seluler atau perangkat portable lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.